Halo, hari ini kami sedang berada di Biara Flos Karmeli Kiopante, Kecamatan Kiopante, Kabupaten Sika. Di sini kami akan bertanya-tanya tentang sejarah berdirinya sekolah Taman Flos Karmeli Kiopante dan apa latar belakang dan motivasi apa yang mendorong para suster untuk mendirikan sekolah dalam biara ini. Suster, kami tanya-tanya sedikit bisa kan? Bisa, sangat bisa. Tanya terkait ini biara di sini, sejarah awalnya itu dibangun sekolah. Jadi sejarah sampai dibangunnya sekolah ini yang pertama dari semangat dari pendiri kami. Pendiri kami itu namanya Beata Maria Teresa Scribi. Semangatnya beliau untuk mendidik kaum muda, secara khusus anak-anak. Jadi kami membangun sekolah ini berdasarkan misi yang sudah diturunkan oleh ibu pendiri kami. Dan yang kedua, kenapa kami sampai membangun sekolah di sini? Karena situasi masyarakat di sini, anak-anak di kampung ini. Memang di sini ada PAUD, ada sekolah, tetapi PAUD kita tahu bahwa ini masih di luar kota, di kampung. Jadi kami membangun sekolah ini dengan fasilitas, dengan mutu yang tidak ada, maksudnya belum dimiliki oleh sekolah-sekolah lain di kecamatan ini, khususnya di desa ini. Jadi kami mau memberikan yang terbaik, mengajarkan kepada anak-anak yang lebih beda lah dari sekolah-sekolah lain. Jadi itu latar belakang kenapa kami membangun sekolah di sini. Oke, baik Mam Suster, ini tadi Mam Suster bilang kan cara biara ini mendidik anak-anak kan berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Caranya itu bagaimana? Yang membedakan ya, sekolah kami sekolah. Oke. Baik, jadi dari pertama adik-adik kata datang pertama harus tanya, suster kamu sekolahnya apa? Ya. Taman Seminari. Tapi tidak ada pertanyaan lanjut lagi. Kok Taman Seminari? Beda atau kalau yang lain kan PAUD, TK seperti biasa. Tapi kami punya namanya Taman Seminari. Nah, jadi Taman Seminari itu juga termasuk TK atau PAUD itu. Tetapi kami itu di bawah perlindungan atau naungan Kementerian Agama, di mana sekolah kami ini karena sekolah susteran, apalagi kami para karmelit seperti itu, kami lebih menekankan pada nilai-nilai seorang karmelit kepada anak-anak itu sejak dini. Memang nilai agama Katolik, tetapi dengan semangat kami para karmelit seperti doa, persaudaraan, pelayanan, itu yang kami dari sejak awal anak-anak masuk sampai pulang itu kami terapkan nilai-nilai itu. Doa, di mana di sini kami kenal dengan meditasi, anak-anak di sini menanggung kor sendiri dan sebagainya. Itu kegiatan rohani itu lebih ditekankan di sekolah ini. Dan yang kedua itu yang membedakan dari sekolah itu kami lebih menekankan pada karakter. Intelek itu tidak terlalu karena mereka masih usia dini. Apa yang kami mau terapkan itu adalah lebih pada karakter. Karena karakter itu kalau ilmu pengetahuan mereka bisa belajar ketika mereka sudah besar. Mereka akan dapat di luar, tetapi dengan karakter sejak usia dini itu sudah ditanamkan. Seperti pohon, kalau dia sudah keras, kita mau kasih belok dia itu sudah susah. Tapi ketika dia baru muncul, dia miring, kita langsung kasih lurus, ke depannya pasti akan lurus terus seperti itu. Jadi apa yang membedakan kami dari sekolah lain itu kami lebih menanamkan nilai-nilai moral dan juga nilai kerohanian. Lalu bagaimana peran suster dalam membangun hubungan yang harmonis antara sesama anak di sekolah susteran? Kebiasaan yang kami terapkan di sekolah itu untuk membangun keharmonisan anak-anak, yaitu membiasakan anak-anak untuk selalu meminta maaf ketika mereka bermasalah dengan teman. Contohnya ketika mereka berkelahi atau mengeluarkan kata-kata kasar seperti babi, anjing, seperti itu bagi mereka adalah kata-kata kasar untuk mereka. Jadi ketika ada masalah seperti itu, cara terbaik atau cara yang kami terapkan di sekolah adalah untuk saling meminta maaf. Jadi itu sudah kami terapkan sejak awal mereka masuk sampai dengan mereka pulang sekolah. Dan kebiasaan itu yang kadang ketika temannya mungkin cubit atau apa, tetapi ada yang tidak meminta maaf, mereka akan menangis terus. Menangis itu bukan karena sakit, karena dipukul oleh teman tadi atau dicubit oleh teman tadi, tetapi menangis karena temannya itu belum minta maaf. Itu yang kami banggakan dari anak-anak, bahwa kebiasaan mereka untuk saling meminta maaf tetap mereka jaga selama mereka berada di sekolah. Bagaimana keseharian di susteran?
terkait sikap saling menghormati dan toleransi di antara anak maupun sesama suster. Baik, mengenai penanaman sikap toleransi, pertama pada kami para guru, kami bersyukur bahwa memang di sekolah kita karena sekolah Katolik, jadi semua guru yang mengajar di sini termasuk 4 guru awam itu adalah semuanya Katolik. Sedangkan di antara para siswa dari 100 lebihan anak ini ada beberapa orang, tidak sampai 10 orang, tapi ada yang beragama lain seperti Protestan dan ada satu yang Hindu. Jadi cara kami mengajarkan nilai-nilai toleransi ini, terlebih khusus nilai toleransi beragama, itu ketika kami memeriksa anak-anak yang untuk Katolik, ketika mereka ke gereja atau tidak, kami tidak hanya bertanya untuk yang agama Katolik, tetapi kami juga bertanya untuk yang agama lain, apakah di rumah mereka berdoa atau tidak, orang tuanya mengajarkan mereka doa atau tidak. Terkadang kami menyuruh mereka untuk mempraktikkan cara mereka beribadah itu. Misalnya kalau kita Katolik kan tanda salib, tetapi mereka yang di Protestan, mereka yang di Hindu, bagaimana caranya mereka di rumah itu seperti itu. Jadi ketika mereka melakukan atau memperagakan cara mereka beribadah di rumah, awal-awal tuh ada anak-anak yang merasa lucu, anak-anak kita yang Katolik merasa lucu, tapi dari situ kami arahkan mereka bahwa itu adalah kepercayaan mereka, itu cara mereka untuk menyembah atau bersyukur kepada Tuhan yang mereka tuh seperti itu. Dan juga kami menerapkan ada program khusus sekolah, yaitu anak-anak pergi mengunjungi tempat-tempat ibadah. Jadi semua tempat ibadah beberapa agama yang ada di Maumere ini kami membawa anak-anak untuk mengunjungi tempat itu supaya mereka mengenal juga ternyata bukan hanya agama Katolik tetapi juga ada agama-agama lain. Lalu, bagaimana cara suster menyelesaikan masalah di sekolah? Baik, jadi kalau masalah dengan anak-anak di sekolah, paling masalah yang sering terjadi hampir setiap hari itu ketika ada anak, tidak semua anak itu mereka mengikuti aturan atau tertib seperti itu. Namanya juga anak-anak, pasti usia-usia seperti itu ada yang banyak yang masih nakal, keras kepala seperti itu. Jadi ketika mereka bermasalah, mereka membuat kesalahan di kelas, kami tidak ada istilah bilang hukuman, tetapi istilahnya sanksi, memberikan sanksi. Jadi sanksi yang biasanya kami terapkan di sekolah itu kalau tergantung dari perbuatan mereka. Kalau memang anak yang sama terus setiap saat selalu begini, berarti biasanya dibawa ke kantor dan saya secara pribadi membinanya secara khusus, misalnya dengan suruh mereka untuk meditasi 5-10 menit, menenangkan mereka, dan dari situ mereka menemukan sendiri kesalahan mereka selama mereka berdoa itu, entah mereka doa itu serius dan tidak atau hanya karena memang takut, tetapi kebanyakan yang saya alami ketika selesai mereka berdoa mungkin 5-10 menit mereka akan menemukan kesalahannya sendiri, dan dari situ mereka datang dan suster saya minta maaf karena tadi saya nakal. Itu yang mereka temukan sendiri, bukan kami yang mengatakan mereka nakal atau mereka seperti ini. Mereka sendiri menyadari kesalahan mereka, dan yang menjadi kebanggaan saya beberapa kali saya hadapi anak-anak seperti itu, mereka akan datang, kadang ada yang dengan air mata datang, suster saya minta maaf karena tadi saya sudah nakal, tadi saya sudah salah. Itu yang hal-hal positif yang saya dapat selama berada di sekolah. Demikian perjalanan kami mengunjungi Taman Seminari Flos Karmeli Kiawapante. Terima kasih.